Assalamualaikum, benar itu Ustadz. Saya juga merasakan akhir-akhir ini saya ditransfer orang yang nggak dikenal, nggak banyak sih, cuma 5 juta pertama kalinya. Dan sekarang 3 juta udah 5 bulan ini. Dan saya adalah seorang janda yang ditinggal suami, meninggal dunia sudah 9 tahun. Masya Allah. Jadi sebetulnya gini ya, awal mula saya viral di YouTube itu dulu saya mengisahkan tentang kisah saya yang saldo ATM-nya terisi sendiri sebanyak 300.000 di zaman saya kuliah dulu. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2012. Coba bayangkan, sekarang sudah tahun 2026 ya, 2026 dikurang 2012. Sudah 14 tahun lamanya. Sampai sekarang kisah itu masih misterius, saya belum tahu siapa yang mentransfer itu. Dan saya sudah cek langsung datang ke customer service di Bank BSI, waktu itu masih Bank Syariah Mandiri ya. Pihak customer service bilang bahwa saya sudah cek Bapak, katanya waktu itu. Di sini tertera tanggal uang masuknya, jam masuknya tanggal jam berapa, tapi identitasnya tidak ada nama pengirimnya siapa, yang ada cuma nomor pengiriman, itu saja. Tapi asalnya dari mana kami nggak bisa tahu karena tidak terdeteksi di sini. Jadi jawaban itu membuat saya berkesimpulan bahwa ya ini memang uang dari Allah gitu. Dan saya sudah tanya kepada semua saudara-saudara saya, memang tidak ada yang mengirimkan. Nah begitu ya. Dan setelah saya ceritakan kisah itu di YouTube, itu kisahnya jadi viral. Sampai sekarang video itu sudah ditonton 1,5 juta orang. Dan setelah kisah itu banyak ditonton orang, alhamdulillah banyak juga yang merasakan kisah yang sama. Pernah ada juga orang yang saldonya terisi sampai 12 juta, ada yang bahkan 40 juta. Ya terdengarnya memang aneh dan tidak masuk akal. Jangankan Anda yang mendengarnya tidak masuk logika Anda. Saya sendiri pun ya tidak percaya. Tapi walaupun saya tidak percaya, bagaimana mungkin? Wong saya sendiri mengalami. Saya sendiri sudah datang langsung ke customer service. Ya, istilahnya saya juga orang berpendidikan. Saya seorang sarjana yang apa-apa ya harus diverifikasi secara logis, secara lewat akal pikiran yang sehat. Tapi ya memang kemampuan kita ataupun ilmu kita sebagai manusia kan punya keterbatasan. Apa-apa yang kita ketahui itu ada batasnya. Sementara apa-apa yang Allah ketahui itu tidak terbatas. Nah disitulah. Jadi apa yang menurut kita tidak mungkin, tidak bisa, ya mungkin bagi Allah. Nah itu yang kita harus yakini. Jadi kalau dulu saya berpandangan bahwa orang-orang yang mendapatkan karomah, orang-orang yang mendapatkan kisah-kisah keajaiban itu adalah orang-orang yang hanya hidup di zaman dulu kala, di zaman dahulu kala saja. Ternyata sebenarnya di zaman sekarang pun sangat banyak orang-orang yang mengalami kisah-kisah keajaiban salawat. Hanya saja mungkin ceritanya itu belum sampai kepada kita. Kalaupun sampai ya mungkin benar-benar terjadi, mereka mengalami hal-hal yang unlogic, yang tidak masuk akal. Ketika mereka bercerita ya kita selalu mengolok-olok. Yang kita bisa hanya itu hoax, nggak mungkin, komentar kita selalu begitu. Padahal mereka mengatakan apa yang sebenarnya gitu. Jadi coba teman-teman, tujuan kita bersalawat bukan untuk mencari keajaiban, tetapi tujuan kita bersalawat adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan barokah yang banyak. Barokah itu bisa di dunia dan di akhirat. Dan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat itu bisa juga syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Ya, kalau kita dekat dengan Nabi, dengan Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan banyak barokah kepada kita. Gitu ya. Jadi ayo teman-teman, baca salawat, jangan malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat yang paling gampang. Insya Allah kita akan selalu dimudahkan. Ayo silakan teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang mengamalkan amal-amal salawat.